pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Jumat 23 Februari 2024 dengan sari berita. Bawaslu Kabupaten ND pastikan tidak ada pemungutan suara ulang PSU dalam proses perhitungan suara pemilu 2024. Bulog ND salurkan 15 ton beras untuk kegiatan operasi pasar murah. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. Ketua Bawaslu Kabupaten ND, Basilius Wena SH, memastikan tidak ada pemungutan suara ulang PSU dalam proses perhitungan suara pemilu 2024. Laporan Lady Badin. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten ND, Basilius Wena SH, menegaskan bahwa proses perhitungan suara pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten ND berjalan tanpa adanya pemungutan suara ulang atau PSU. Kepada RRI, Ketua Bawaslu ND menyampaikan proses pemungutan suara di Kabupaten ND pada tanggal 14 Februari 2024 berjalan aman dan lancar sehingga tidak terjadi pelanggaran yang mengarah pada pemungutan suara ulang. Terkait dengan proses pemungutan suara untuk Kabupaten ND tidak ada PSU, dan ini kita sudah sampaikan ke hierarki kita di tingkat provinsi dalam beberapa waktu lalu. Bawaslu ND juga berharap pada proses pleno perhitungan suara yang saat ini dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dapat berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu ND. Basilius Wena juga menekankan pemanfaatan aplikasi Sirekap oleh Komisi Pemilihan Umum KPU ND perlu dilakukan secara maksimal guna memastikan proses pleno di tingkat kecamatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk proses rekapitulasi yang saat ini sudah masuk di tingkat PPK, sejauh pengawasan kami per hari pertama dilakukannya pleno di tingkat kecamatan, beberapa kecamatan yang kami turun langsung dan juga hasil koordinasi kami dan jajaran kami di tingkat kecamatan terkait dengan aplikasi Sirekap ini memang menjadikan pertama dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan yang kami dapatkan, bahkan kami pantau sendiri, sehingga kami berharap bahwa KPU bisa mengoptimalkan aplikasi itu, kemudian proses pleno yang berjalan di tingkat kecamatan itu bisa berjalan dengan lancar dan terselesai sesuai dengan jadwal yang ada. Basilius Wena menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap proses pemilu di Kabupaten ND guna memastikan pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku sehingga proses pemilu di Kabupaten ND ini dapat berlangsung dengan adil, transparan dan akuntabel sehingga hasil yang dihasilkan dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Sementara itu, pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat Kecamatan Dona berjalan aman dan lancar. Rovinus Hula selengkapnya melaporkan. Pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat Kecamatan Dona berjalan aman, lancar, dan tertib. Hal itu disampaikan Ketua PPK Kecamatan Dona, Christoforus Amekae, ketika dikonfirmasi RRI di sela kesibukan pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara. Christoforus mengatakan kegiatan pleno di tingkat Kecamatan Dona berlangsung dari tanggal 20 Februari 2024. Ia menjelaskan bahwa kegiatan pelaksanaan pleno tingkat Kecamatan Dona sesuai rencana berlangsung 2 hari, yakni tanggal 20 sampai 21 Februari. Namun dalam pelaksanaan tentu saja ada beberapa kendala seperti pembacaan C hasil sangat menguras waktu dari TPS ke TPS sehingga waktu pleno untuk 2 hari tidak mencukupi. Maka menambah waktu 1 hari sampai tanggal 22 Februari. Sehingga waktu kegiatan pleno tingkat Kecamatan Dona akan berlangsung selama 3 hari. Dalam rencana pelaksanaan pleno untuk PPK Kecamatan Dona, kami merencanakan untuk 2 hari, yaitu tanggal 20 dan tanggal 21. Tetapi dalam pelaksanaan tentu
sangat menguras waktu dari TPS ke TPS ini, sangat menguras waktu sehingga kami mungkin tidak bisa selesai dalam 2 hari dan kami akan menambah 1 hari lagi, yaitu tanggal 22. Itu kami targetkan mungkin sudah bisa selesai karena hari pertama kami hanya bisa menyelesaikan 5 desa. Ketua PPK Kecamatan Dona mengatakan dari hasil penelusuran proses rekapitulasi berjalan selama 2 hari memang ada kekeliruan yang dilakukan dari teman-teman di KPPS dalam menginput data baik itu dari C hasil ke C hasil salinan sehingga pada pleno di tingkat kecamatan langsung diperbaiki sehingga tidak ada hal mencuat dan menjadi permasalahan, maka seluruh proses pleno berjalan lancar dikawal oleh petugas keamanan TNI Polri. Berkaitan perolehan suara dari hasil pleno, Christoforus mengharapkan kepada seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Dona bahwa berbeda pilihan itu normal. Tetapi setelah mengetahui hasil, kita harus mulai kembali merajut persaudaraan dan kekeluargaan seperti biasa. RRI Endervinus Fula melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Badan Urusan Logistik Bulog Cabang ND gelontorkan 15 ton beras SPHP untuk kegiatan pasar murah selama 3 hari. Laporan Suimam. Kepala Kantor Perum Bulog Cabang ND, Raymond David Wuri, ketika dikonfirmasi RRI di sela-sela kegiatan pasar murah bertempat di halaman kantor Bupati ND, Kamis 22 Februari 2024 mengatakan kegiatan pasar murah ini dilaksanakan selama 3 hari di 3 titik yang berbeda, yang mana untuk setiap hari kegiatan pihaknya menyiapkan 5 ton beras SPHP untuk memenuhi kebutuhan pangan beras bagi masyarakat. Dijelaskan, pasar murah menjadi solusi di tengah naiknya harga beras di pasaran dengan stok yang digelontorkan 5 ton sehari sangat mencukupi akan kebutuhan beras bagi masyarakat untuk dikonsumsi sehari-hari. Tujuan dari kegiatan ini kan untuk menyikapi kenaikan harga beras di pasar sehingga dalam pembagiannya 5 ton ini jika dikonsumsi 1 orang 5 kilo sangat cukup. Ini kan cuma untuk kebutuhan konsumsi harian, bukan untuk dipasarkan kembali atau dijual kembali. Jadi saya rasa itu cukup. Ia melanjutkan, pihaknya berharap dengan kegiatan pasar murah ini bisa menjaga daya beli masyarakat di mana harga beras yang mulai merangkak naik namun bisa mendapatkan beras SPHP kualitas baik dengan harga yang jauh di bawah harga pasar biasa. Harapan kami semoga masyarakat bisa menikmati beras dengan kualitas baik namun harga tetap di bawah. Ditambahkan, untuk kegiatan hari kedua pasar murah akan dilaksanakan hari Jumat ini di halaman depan Stadion Marilonga ND mulai pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Tengah, dan terakhir hari ketiga dilaksanakan pada hari Sabtu bertempat di halaman Dinas Perikanan Kabupaten ND sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada Kamis dini hari menyebabkan terjadinya banjir di wilayah itu. Selengkapnya, Rosada Lima melaporkan. Jadi hari ini kami menjadi korban daripada banjir yang begitu menggenaskan. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun dilaporkan belasan hektar lahan pertanian dan kandang ternak milik warga terendam banjir. Kepala Desa Siru Sumardi kepada RRI Kamis siang menjelaskan, lahan pertanian warga tersebut terdiri dari 6 hektar padi dan 3 hektar jagung dalam kondisi siap panen. Selain itu sebanyak 2 ekor sapi, 5 unit sepeda motor dan 1 perahu juga terseret banjir. Sumardi kemukakan akibat banjir tersebut, jembatan gantung yang menghubungkan Desa Siru dengan Desa Waiwako dan Poco Dedeng Kecamatan Lembor mengalami rusak parah. Akibatnya sejumlah warga yang hendak melintasi jembatan tersebut terpaksa tidak melanjutkan perjalanan karena terhalang banjir. Jembatan gantung yang menghubungkan 3 desa sekaligus secara bersamaan, yaitu Desa Siru, Desa Waiwako dan juga Desa Poco Dedeng yang tadi pagi diterjang banjir yang mengakibatkan rusak parah jembatan ini. Selain rusaknya jembatan ini, banjir yang menghantam wilayah Desa Siru dan Desa Waiwako juga merendam 9 hektar lahan pertanian warga dan juga beberapa sapi warga dan kerbau juga diterjang banjir. Selain itu juga ada sekitar 5 kendaraan bermotor yang diterjang dan terbawa arus banjir
tadi pagi. Harju Jamaah warga Desa Siru mengatakan 1 hektar tanaman jagung miliknya terendam banjir. Padahal jagung tersebut dalam kondisi siap panen dan kerugian yang dialaminya mencapai puluhan juta rupiah. Banjir bandang, saya mengalami kerugian yang luar biasa menurut saya, karena saya memiliki jagung 1 hektar dan mengalami kerusakan yang parah. Hingga saya melalui kesempatan ini saya sampaikan kepada semua ini, doakan supaya kami bisa kuat. Kami hampir terbawa banjir, karena kami berada di tengah-tengah kebun yang kami miliki. Kebun kami ini mengalami kerusakan luar biasa. Motor hancur. Mewakili warga yang mengalami dampak langsung akibat banjir, yakni kehilangan sepeda motor, ternak, perahu, dan sawah yang mengalami gagal panen, Harju meminta pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk membantu mereka. Selain itu juga membantu dalam ketersediaan pupuk dan bibit untuk menanam kembali di musim tanam berikutnya. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Kejaksaan Negeri Kejari Ngada resmi menahan ME, mantan bendahara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo. Penahanan ME terkait dugaan korupsi pada tahun anggaran 2016 dan 2017. Ferry Soo selengkapnya melaporkan. Melewati proses panjang, akhirnya Kejari Ngada menahan ME, mantan bendahara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo pada Selasa 20 Februari 2024 dan dititipkan di Rutan Kelas 2B Bejawa. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Ngada Yoni Pristiawan Artanto didampingi sejumlah jaksa pada konferensi pers di Aula Kejari mengatakan jaksa menemukan serangkaian perbuatan tersangka ME selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Nagekeo, diantaranya menggunakan uang pembayaran gaji atau upah atau honor tenaga harian lepas THL sebanyak 91 orang di 7 puskesmas daerah Kabupaten Nagekeo untuk kepentingan pribadi, menggunakan uang pembayaran gaji, upah honor dan insentif dokter pegawai tidak tetap PTT atas nama Dr. Adriani Adolf Gai dari Puskesmas Boawai, menggunakan uang pembayaran pengadaan Alkes pada Dinas Kesehatan Nagekeo tahun 2017, menggunakan uang markup surat pertanggungjawaban atau SPU, menggunakan uang pembayaran honor pengelola APBD fiktif pada Puskesmas Nangaroro selama 2 bulan, belum melakukan pembayaran atas belanja Puskesmas Boawai tahun 2016 yang sudah diakui dan dicatat dalam buku kas umum atau BKU Dinas Kesehatan Nagekeo, menggunakan uang dari surat pertanggungjawaban SPJ fiktif dan belum menyetorkan pajak sewa aula. Berdasarkan laporan hasil penyelidikan kasus dugaan tindak pidana dalam penyalahgunaan dana pada Dinas Kesehatan Nagekeo sebesar Rp456.520.774 tahun anggaran 2016 dan 2017 telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana. Sebelum penetapan status tersangka, jaksa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan barang bukti, termasuk melakukan penyelidikan secara intens terhadap sejumlah kasus korupsi yang dilakukan tersangka dengan menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan negara dan mengabaikan hak orang lain. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Ngada Yoni Pristiawan Artanto juga menjelaskan penetapan status tersangka melalui pemeriksaan yang panjang dan dilakukan secara seksama sehingga dapat mengidentifikasi sejumlah dugaan korupsi yang dilakukan oleh tersangka, termasuk penelusuran aset tersangka yang masih dilakukan oleh penyidik. Menetapkan Saudari Matilda Emma selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Nagekeo tahun 2017 untuk melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana pada Dinas Kesehatan Nagekeo sebesar kurang lebih Rp456.774,35 Pemeriksaan saksi terkait kasus ini telah dilakukan terhadap 15 orang. Untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi lainnya. Pemeriksaan ahli juga telah dilakukan, yakni auditor ahli media pada Inspektorat Kabupaten Nagekeo untuk menghitung kerugian keuangan negara. Tersangka ME ditahan di Rutan Bajawa selama 20 hari ke depan sebelum diantar ke Kupang untuk disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. RRI Ende Ferry Soo melaporkan. Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur siap memberikan pelayanan keimigrasian di Kabupaten Ende dengan membentuk pos imigrasi. Namun dalam realisasinya dibutuhkan adanya dukungan dari Pemda Kabupaten Ende untuk membantu menyediakan tempat yang representatif. Laporan Randa Garus.
Kepala Kantor Kelas 2 TPI Maumere Eko Yulianto Rahman kepada RRI dalam wawancara pagi menjelaskan, pos imigrasi menjadi alternatif yang lebih cepat untuk direalisasikan. Agar lebih optimal pelayanan sendiri diharapkan, kantor imigrasi bisa berdiri sendiri. Koordinasi bersama pemerintah daerah sudah dilakukan sejak tahun 2023. Namun hingga saat ini masih banyak proses yang harus dilalui. Ini nanti jenis layanannya kira-kira untuk pembuatan paspor baru, yang kedua untuk perpanjangan paspor, dan yang ketiga untuk pengajuan perpanjangan izin tinggal bagi warga negara asing. Tujuannya kita untuk mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat agar lebih mudah dan lebih cepat. Lanjutnya, pembangunan pos imigrasi ini akan dilakukan secara bertahap. Dengan adanya layanan paspor di MPP dan pembentukan pos imigrasi di Kabupaten Ende akan dapat mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, terutama saat musim haji, di mana cukup banyak masyarakat Kabupaten Ende yang membutuhkan paspor. Untuk yang di Ende, kami sudah melihat lahan yang kami mungkin nanti kami akan majukan untuk anggaran yang dan sekiranya nanti kita akan merenovasi gedung yang memang sudah ada sebelumnya sebagai aset Kementerian Hukum NTB. Dia berharap agar proses pembangunan pos imigrasi ini dapat berjalan dengan baik sehingga bisa membantu masyarakat dalam urusan dokumen atau paspor. RRI Ende, Veranda Garus melaporkan. Sekian warta berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.